Baik, This Assalamualaikum call is now being warahmatullahi recorded. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena oleh hidayahnya lah kita dapat berkumpul pagi ini dalam melangsungkan kelas perencanaan pembelajaran grup 3. Tidak lupa juga, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang berbahagia sampai akhir zaman. Amin. Kemudian, untuk pertemuan pada saat ini, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengembangan program pembelajaran, yang mana di dalam grup 3 terdiri dari Indah Purnamasari sebagai presenter, kemudian Muhammad Ijar Maulana, saya sendiri sebagai moderator dan presenter juga, kemudian ada Putri Nur Azizah sebagai presenter, dan yang terakhir ada Siti Dia Alfizahra sebagai presenter. Di dalam pengembangan program pembelajaran grup 3 ini ada 4 pokok bahasan, yang mana yang pertama ada definisi daripada pengembangan program pembelajaran sendiri, kemudian ada manfaat program pembelajaran, yang ketiga langkah pengembangan program pembelajaran, yang terakhir jenis pengembangan program pembelajaran include dengan kesimpulan. Untuk presenter yang pertama, atas nama Putri Nur Azizah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengembangan program pembelajaran. Jadi, pengembangan program pembelajaran, boleh di slide selanjutnya dulu, mohon maaf. Oke, di sini ada menurut ahli Clarence Cowell, menurutnya adalah pengembangan pembelajaran atau pengembangan instruksional sebagai perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasi masalah belajar dan mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasilnya. Selanjutnya. Sedangkan menurut Dwelker, Urbach, dan Bach, pengembangan pembelajaran sebagai cara yang sistematik untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi suatu set bahan dan strategi belajar dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan dan yang ketiga ini ahli dari Indonesia, Suparman, mengatakan bahwa pengembangan pembelajaran sebagai suatu proses yang sistematik meliputi identifikasi masalah, pengembangan strategi bahan instruksional, serta evaluasi terhadap strategi dan bahan instruksional dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Oke, dari ketiga pengertian ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan program pembelajaran adalah mengembangkan sesuatu hal yang nantinya bisa menghasilkan produk baru atau alat baru yang lebih efisien dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai manfaat pengembangan program pembelajaran. Di sini ada beberapa manfaatnya. Pertama, mencapai tujuan pembelajaran yang dapat diraih dengan mudah. Artinya dapat diraih dengan mudah karena sudah ada target-targetnya. Karena dalam program pengembangan program pembelajaran ini merupakan bagian dari 3 tugas utama guru, yaitu planning a lesson atau merencanakan pembelajaran, yang kedua implementation atau implementasi, dan ketiga adalah evaluate, yang mana ketika sudah ada planning pembelajarannya, lalu diimplementasikan, lalu dievaluasi lagi. Gitu. Sebelum evaluasi ini, untuk mencapai implementasi adalah
sudah ditentukan tujuan-tujuannya, dan itu mempermudah proses pembelajarannya, seperti itu. Dan untuk yang kedua, program pembelajaran menjadi lebih baik dari program sebelumnya. Ini setelah adanya evaluasi yang tadi tiga tugas utama guru, yang planning lesson, implementation, dan terakhir evaluate. Dan ini adalah salah satu manfaat dari pengembangan program pembelajaran. Dan yang ketiga adalah cara yang lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ini berkaitan juga dengan tadi tiga tugas pokok guru. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang keempat, ada mampu mengembangkan materi maupun metode pembelajaran seiring dengan berkembangnya zaman. Setelah dievaluasi, pasti akan menghasilkan sesuatu produk yang baru. Entah itu berupa pengembangan atau benar-benar hal yang baru ketika dinyatakan tidak sesuai dengan zamannya itu. Dan yang kelima adalah mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Ini benar-benar sangat berhubungan dengan semua yang empat tadi, manfaat tadi gitu. Jadi setelah semuanya dievaluasi dan pasti akan ada perubahan di kualitas pendidikannya gitu. Bisa disimpulkan dari pengertian dan manfaat itu sangat berhubungan gitu. Dimulai dari manfaat ini, manfaat pengembangan program pembelajaran ini yang paling pentingnya adalah mampu meningkatkan kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan ini berkaitan dengan semua manfaat tadi dan tiga tugas pokok guru. Ketika kualitas pendidikan baik, maka pengembangan program pembelajaran itu berarti sudah benar. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri yang telah memaparkan mengenai definisi daripada pengembangan program pembelajaran dan sekaligus menjelaskan tentang manfaat pengembangan program pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah saya sendiri yang akan menjelaskan tentang langkah pengembangan program pembelajaran. Oke, yang pertama, langkah pengembangan pembelajaran itu ada yang namanya spesifikasi asumsi. Sebelumnya, langkah pengembangan program pembelajaran itu kita dibagi menjadi 10 macam langkah, yang mana ini merupakan pendapat daripada Stanley Elam dalam Umar Hamalik tahun 2002. Nah, untuk langkah pengembangan program pembelajaran itu yang pertama ada spesifikasi asumsi. Nah, spesifikasi asumsi merupakan pengembangan pelajaran yang didasari asumsi, yang mana spesifikasi asumsi ini adalah visualisasi daripada siswa yang mengalami sendiri apa yang telah dipelajarinya, seperti itu. Jadi perbandingan antara siswa yang hanya mempelajari dan siswa yang sudah mengalami sendiri itu akan berbeda, karena siswa yang sudah mengalami pembelajaran yang mana mereka itu sudah dapat merasakan sendiri, itu akan perbandingannya akan berbeda. Kemudian siswa yang akan belajar dengan baik dan apabila mereka memahaminya ya daripada pembelajaran itu sendiri akan meningkatkan kemampuan dan pemahaman daripada siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi kompetensi. Nah, penyusunan rencana pembelajaran perlu juga memperhatikan kompetensi dasar yang mana itu akan diajarkan. Nah, kemudian jikalau kompetensi dasar itu meluas, itu akan harus ada namanya proses kelas yang harus diajarkan lebih. Kemudian di dalam mengidentifikasi kompetensi ini juga harus adanya validasi dan kebenaran daripada kompetensi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian yang ketiga ada menggambarkan kompetensi secara spesifik. Untuk
menggambarkan kompetensi secara spesifik itu ada acuannya daripada yang kedua, mengidentifikasi kompetensi. Yang mana spesifikasi kompetensi biasanya lebih khusus, bersifat lebih khusus, kemudian bersifat tepat diamati, dan lebih operasional, seperti itu. Untuk yang keempat, ada menentukan kriteria jenis assessment. Menentukan kriteria jenis assessment ini merupakan langkah yang ditempuh guna mengukur ketercapaian kompetensi. Dan ini juga sangat penting dalam pengembangan pembelajaran, karena ketersediaan alternatif penilaian yang disiapkan oleh guru menunjukkan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada yang namanya pengelompokan tujuan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Untuk langkah yang kelima ini, tujuannya merupakan deskripsi logis dan program yang di dalamnya memuat kompetensi minimal, seperti itu. Kemudian yang keenam, ada yang namanya desain strategi pembelajaran. Di dalam angka keenam daripada pengembangan program pembelajaran ini, kuncinya ada di desain. Nah, desain ini dibuat sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan dan dikembangkan setelah kompetensi ditetapkan. Strategi umum yang digunakan biasanya berupa prospektus, tujuan, pre-assessment, atau assessment diagnostik, kegiatan yang akan dilakukan, dan post-assessment, atau yang namanya measurement, seperti itu. Untuk yang kemudian ada ketujuh, mengorganisasikan sistem pengelolaan. Nah, di dalam langkah program pengembangan program pembelajaran itu yang selanjutnya ada mengorganisasikan sistem pengelolaan, yakni kuncinya ada pada individual. Nah, individual berarti kita fokus ke dalam setiap siswa yang kita ajarkan, yang mana harus memenuhi dalam kebutuhan siswa, yang dalam implementasinya memerlukan layanan seperti multidisipliner dan mengutamakan suasana real, seperti itu. Jadi selain kita menyediakan atau provide di dalam general seperti identifikasi kompetensi, juga kita harus memperhatikan setiap individu atau siswa yang akan kita ajarkan, seperti itu. Yang kedelapan, ada melaksanakan uji coba program. Melaksanakan uji coba program itu sama saja kaitannya di dalam evaluasi di akhir. Yang mana program yang telah dibuat hendaknya dilakukan uji coba dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi instruksional, seperti tuntutan program, ketetapan alat atau jenis penilaian yang digunakan, dan efektivitas sistem pengelolaan atau yang kita sebut dengan evaluation tools, seperti itu. Itu yang kesembilan, itu ada menilai desain pembelajaran. Di dalam menilai desain pembelajaran itu ada sekitar 4 yang kita fokuskan. Yang pertama ada validasi tujuan. Yang kedua ada tingkat kriteria dan bentuk assessment. Yang ketiga itu ada sistem instruksional. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada pelaksanaan dan pengelolaan sesuai dengan tujuan. Penilaian keempat penilaian ini hendaknya dilakukan seawal mungkin karena bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di kedepannya, seperti kontinuitas, karena merupakan bagian integral dalam pengembangan program, seperti itu. Untuk yang terakhir, ada yang namanya memperbaiki program. Nah, dalam memperbaiki program ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan umpan balik atau feedback dari pengalaman belajar yang telah dimiliki oleh setiap siswa dan guru. Pengembangan rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum 2004 adalah berupa silabus. Pengembangannya dilakukan oleh guru dengan memperhatikan beberapa aspek. Jadi ada kurang lebihnya 5 aspek yang harus diperhatikan oleh guru dan dilakukan oleh guru. Next. Pindah, next. Oke, yang di dalam poin 10 itu ada sekitar 5 yang harus diperhatikan oleh guru dan dilakukan oleh guru di dalam memperbaiki program. Yang pertama ada pengertian silabus, yang kedua ada isi silabus, yang ketiga ada manfaat silabus,
Yang keempat, prinsip pengembangan silabus. Dan yang kelima, ada langkah pengembangan silabus. Dan pada umumnya, isi silabus yang paling sedikit mengandung unsur berikut. Jadi kita harus pahami juga apa aja sih di dalam silabus ini yang harus kita perhatikan, terutama di dalam guru. Seperti itu. Yang pertama, ada tujuan mata pelajaran, sasaran mata pelajaran, keterampilan yang diperlukan, urutan topik yang akan diajarkan, aktivitas dan sumber belajar pendukung keberhasilan pembelajaran, teknik, dan terakhir ada teknik evaluasi yang digunakan. Kemudian di dalam pembuatan silabus itu juga kita perlu ketahui tentang langkahnya seperti apa. Dari Pedoman Umum Pengembangan Silabus, Depdiknas tahun 2004, itu yang pertama ada penulisan identitas mata pelajaran, yang kedua ada perumusan standar kompetensi, yang ketiga ada penentuan kompetensi dasar, dan yang keempat penentuan materi pokok dan uraiannya, yang kelima penentuan pengelolaan pelajar, yang keenam penentuan alokasi waktu, yang terakhir ada yang nomor 7 itu penentuan sumber dan bahan pelajaran. Nah, ketujuh itu merupakan langkah pengembangan silabus yang perlu kita ketahui, terutama kita sebagai calon-calon pengajar atau guru, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, setelah saya itu ada jenis pengembangan program pembelajaran yang akan disampaikan oleh Siti Dea. Siti Dea, silahkan untuk memaparkan mengenai jenis pengembangan program pembelajaran. Zar, untuk materi yang pertama sampai ketiga itu sama Indah dulu. Maaf. Oke, kurang briefing. Silahkan Indah. Oke. Yang pertama yaitu ada program tahunan. Program tahunan adalah rancangan kegiatan dalam 1 tahun pelajaran. Program tahunan juga merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal modul. Lalu selanjutnya ada fungsi program tahunan. Yang pertama yaitu mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun program semester. Lalu yang ketiga, dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Dan yang keempat, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya ada langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan. Lalu yang kedua, memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahunan ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Adapun hari libur yang perlu diberi tanda meliputi seperti libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan libur untuk hari khusus. Yang ketiga yaitu memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Lalu yang keempat, menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasannya di pekan efektif. Lalu yang ketiga, ada sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program tahunan antara lain. Yang pertama, daftar kompetensi standar,
sebagai konsensus nasional setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi. Yang ketiga, kalender pendidikan. Selanjutnya, ada program semester. Program semester adalah rancangan kegiatan selama 1 semester atau setengah semester atau setengah tahun. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Dalam program semester ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu bisa mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Lalu langkah penyusunannya, yang pertama, memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik materi atau bahasan ke dalam format program semester yang tersedia. Lalu yang kedua, menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Yang ketiga, menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Lalu selanjutnya ada program modul atau pokok bahasan. Program modul atau pokok bahasan pada umumnya dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang akan disampaikan. Program ini merupakan penjabaran dari program semester. Pada umumnya, modul berisikan tentang lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, lembar soal, lembar jawaban, dan kunci jawaban. Dengan demikian, peserta didik bisa belajar mandiri, tidak harus didampingi oleh guru, kegiatan guru cukup menyiapkan modul, dan membantu peserta yang menghadapi kesulitan belajar. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih Baik. kepada Ida yang telah memaparkan sebagian daripada jenis pengembangan program pelajaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh Siti Dea. Silakan. Oke, terima kasih moderator untuk waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang program yang keempat, yaitu program mingguan dan juga harian. Program mingguan dan harian adalah rancangan kegiatan selama 1 minggu atau 1 hari untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul, perlu dikembangkan program mingguan dan juga harian. Program ini merupakan penjabaran dari program semester dan juga modul. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang bagi setiap peserta didik. Melalui program ini juga diidentifikasi kemajuan program belajar setiap peserta didik, modul yang dikerjakan, dan juga peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata kelas. Bagi para peserta didik yang cepat bisa diberikan pengayaan, dan juga sedangkan bagi yang lambat, dilakukan pengulangan modul untuk mencapai tujuan yang belum dicapai dengan menggunakan waktu cadangan. Dan untuk program mingguan, sekolah biasanya melaksanakan upacara di hari Senin dan hari istimewa lainnya. Kemudian adanya kegiatan memeriksa agenda surat dan menyelesaikan surat-surat, mengadakan rapat mingguan bila perlu, dan juga membahas jalannya
pelajaran dan juga kasus yang belum terselesaikan untuk menjadi bahan rencana kegiatan mingguan di minggu berikutnya. Dan untuk program hariannya, itu sekolah selalu memeriksa daftar hadir guru, mengatur dan memeriksa semua kegiatan, kemudian di banyak program harian lainnya yang selalu digunakan dalam sistem sekolah. Oke, selanjutnya yang kelima ada program pengayaan dan juga remedial. Program remedial pengayaan adalah rancangan kegiatan dalam rangka memberikan tambahan materi kepada siswa yang kemampuannya sudah mencapai standar kelulusan minimal. Sedangkan program remedial adalah rancangan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan nilai bagi siswa yang belum mencapai standar kelulusan minimal. Program ini merupakan pelengkap dan juga penjabaran dari program mingguan maupun harian. Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar dan juga terhadap tugas-tugas modul, hasil tes dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar setiap peserta didiknya. Hasil analisis ini dipadukan dengan catatan-catatan yang ada pada program mingguan dan juga harian untuk digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Program ini juga mengidentifikasikan modul yang perlu diulang, peserta didik yang wajib mengikuti remedial, dan yang mengikuti program pengayaan. Dan yang terakhir ada program bimbingan dan konseling. Pendidikan sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didiknya yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan juga karir di masa yang akan datang. Selain guru pembimbing, guru mata pelajaran yang memenuhi kriteria pelayanan untuk pelayanan bimbingan maupun karir diperkenankan memfungsikan diri sebagai guru pembimbing. Oleh karena itu, guru mata pelajaran senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru bimbingan dan konseling secara rutin dan juga berkesinambungan. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah dan Siti Dea yang telah memaparkan mengenai jenis pengembangan program pembelajaran. Next. Oke. Daripada grup 3 mengenai pengembangan program pembelajaran sudah kami paparkan keseluruhannya. Untuk seluruh teman-teman atau audiens, silahkan jikalau ada pertanyaan. Hijar, saya mau bertanya. Iya, silahkan Teh. Saya Rifa Amelia dari kelompok 2. Dalam untuk pertanyaannya ya, kan untuk dalam pengembangan program pembelajaran itu ada yang namanya kurikulum. Nah, itu kurikulum itu termasuknya dalam langkah pengembangan program pembelajaran atau apa di situ? Itu kurikulum itu termasuknya dalam langkah pengembangan program pembelajaran atau apa? Kalau iya berarti
itu termasuknya eh, pada bagian mana? Apakah dari spesifik asumsi atau apa gitu? Baik, ditampung dulu. Aku mau nanya boleh? Ya, silahkan Arsya. Halo? Oke. Nama aku Alsya dari kelompok 5. Aku mau nanya tadi kan dipaparkan manfaat pengembangan program pembelajaran ya. Nah, dari semua manfaat pengembangan program pembelajaran tersebut, tadi kan ada 5 poin yang dipaparkan. Nah, menurut kalian, manakah poin yang sudah terasa manfaatnya setelah kalian melakukan proses pembelajaran dari SD, SMP, SMA? Ngerti nggak pertanyaannya? Iya, Arsya mengerti. Ditampung dulu. Ya, terima kasih.
Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, untuk pertanyaan Alsya mengenai manfaat daripada pengembangan program pembelajaran akan dijawab oleh Putri. Silakan Putri. Oke, terima kasih Nizar. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Alsya. Pertanyaannya adalah, manakah poin dari beberapa manfaat yang sudah dijabarkan yang sudah terasa? Sebelumnya boleh minta tolong slides-nya balik lagi ke manfaat. Lanjut. Nah, yang dari yang pertama boleh. Nah, karena ini pertanyaan merupakan pendapat ya, menurut saya pribadi, menurut pendapat saya, semua manfaat ini bisa dibilang sudah tercapai, meskipun ini terus berkembang gitu. Kenapa? Dimulai dari kurikulum yang terus berubah, beberapa kali berubah, bahkan kurikulum yang namanya sama, tapi terus dikembangkan gitu. Realitanya, contohnya adalah kurikulum 2013. Ketika saat aku SMA misalnya, itu awal-awal kan kurikulum 2013. Ada revisi kembali yang dinamakan jadi kurikulum 2013 revisi, dan itu diterapkan. Di mana ketika penerapan itu kerasa memang manfaatnya, di mana perubahannya murid benar-benar menjadi pusat pembelajaran, bukan kepada guru. Itu jelas manfaat pengembangan program pembelajarannya terasa, dimulai dari program pembelajaran menjadi lebih baik dari program sebelumnya, itu tentu menurut saya gitu. Meskipun dari semua sistem pembelajaran pasti ada plus minusnya gitu, tapi manfaat-manfaat yang sudah dijabarkan itu terasa dan akan terus berkembang manfaatnya, seperti itu. Gimana Alsya? Baik, mengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kembali lagi ke moderator.
Baik, kita dari grup 3 akan sudah mendapat jawaban daripada pertanyaan dari Teh Rifa dan akan dijawab oleh Siti Dia Alfir Zahra. Silahkan Dea. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Teh Rifa ya. Untuk pertanyaannya itu, kurikulum termasuk ke dalam langkah program pengembangan pembelajaran atau bukan? Nah, menurut saya, kurikulum termasuk ke dalam program tersebut karena dari tahun ke tahun kita bisa lihat bahwa kurikulum sering mengalami perubahan dan itu termasuk ke dalam program yang desain strategi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Nizar tadi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan atau ada sanggahan? Udah cukup. Makasih. Baik, baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siti Dea yang telah menjawab pertanyaan daripada Teh Rifa mengenai kurikulum apakah masuk kepada pengembangan program pembelajaran. Saya juga akan menambahkan daripada jawaban daripada Siti Dea. Nah, kurikulum ini tentu saja masuk kepada proses di dalam pengembangan program pembelajaran. Tepatnya ada di dalam poin 6 yaitu desain strategi pembelajaran. Nah, di dalam poin 6 itu dari kata desain kurikulum masuk kepada salah satu rangkaian atau unsur daripada desain pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali selain daripada Alsya dan Teh Rifa? Oke, baik. Jikalau tidak ada yang ingin bertanya kembali, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens dan teman-teman yang telah menyimak dan memperhatikan materi yang grup 3 sampaikan. Jikalau tidak ada yang bertanya kembali, saya akan tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh audiens dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.